Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda, dan kali ini saya berada di Desa Dlot Peken ya, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Dan saya akan mewawancarai Bapak Bupati Tabanan yang punya program yang cukup unik. Beliau berkantor di kantor kepala desa. Ini di semua desa di Tabanan beliau akan berkantor di sana. Dan kali ini berada di Desa Dlot Peken Tabanan. Seperti apa programnya dan program apa saja yang sedang dicanangkan di Dlot Peken ini kita akan wawancarai, karena saya mendengar ada istilahnya ada peluncuran desa digital. Ini menarik untuk kita gali lebih dalam, dan saya akan menemui Pak Bupati yang sudah ada di sini. Kita sama dulu. Om Swastiastu Pak Bupati. Om Swastiastu, Rahayu. Becik Rahayu. Nggih. Pak Bupati punya program namanya berkantor di setiap desa gitu ya, Pak Bupati ya. Ini sudah yang keberapa, dan sekarang ada di Desa Dlot Peken gitu ya. Apa yang melatar belakangi Pak Bupati untuk bikin program seperti ini? Awalnya saya kan baru dilantik ini sebulan. Jadi ketika Bapak Presiden menetapkan PKM berbasis mikro desa, jadi berbasis desa, jadi kebetulan juga visi misi kami Jayawira ini, Bupati yang baru ini adalah bagaimana membangun desa presisi. Jadi yang berbasis data, yang akurat. Jadi membangun kabupaten yang berbasis desa. Jadi semua pembangunan ada di desa. Akhirnya saya punya ide. Kenapa saya tidak sekalian aja berkantor di desa, melihat semua persoalannya ada di desa. Hulu, tengah, hilir, semua ternyata ada di desa. Dekat dengan kepala desa, dekat dengan kaur wilayah, dekat dengan masyarakatnya. Jadi persoalannya itu selesai. Baik. Kurang ini Pak, ini perlu ini. Jadi nyambung antara program kabupaten dengan program desa. Menarik ini sepertinya. Tapi kita akan gali lebih dalam. Kita ngobrol sambil duduk Pak ya. Kita ada di Dlot Peken, tapi mungkin karena kita ada di masuk ke dan protokol kesehatan harus ditaati Pak Bupati. Betul. Jadi, kita harus cek suhu dulu. Ini sedang kita Swastiastu Punapi Katra. Boleh cek. Dicek juga. Walaupun Pak Bupati tetap dicek ya. 36. 36 ya. Jadi saya sehat. Sekarang saya Pak 36. Ya sama. Sehat juga. Giring. Pakai ini ya. Ada cuci tangan juga ya Pak Bupati ya? Iya, cuci tangan. Lengkap ini, setiap desa sudah wajib setiap desa. Cek suhu dulu, cuci tangan, pakai masker. Jadi minimum 3M. Minimum 3M ini dijalankan. Minimum. Nah, ini prokes. Dan di setiap desa ada Pak? Setiap desa ada. Wajib, semua desa wajib ada. Baik, saya cuci tangan. Oke, sabun sedikit ya. Baik, kita langsung ke dalam Pak Bupati ya. Kita akan ngobrol lebih dalam dengan Pak Bupati di tengah gitu ya, supaya suasana lebih tenang gitu ya. Kita masih dengan Pak Bupati Tabanan, Dr. Komang Gede Sanjaya ya, dan beliau tadi sudah mengungkapkan tentang desa presisi ya, dan beliau berkantor itu bagian dari itu, bagaimana mewujudkan data-data di desa ini yang harus lebih, karena data itu penting Pak Bupati ya. Betul. Karena sekarang yang terjadi adalah banyak desa yang datanya tidak valid. Betul. Dan dengan kevalidan data inilah maka program-program akan bisa dilakukan dengan baik. Dan wujud untuk bagaimana mewujud nyatakan desa presisi itu apa yang dilakukan? Tadi kan Pak Bupati sudah ada berkantor di desa gitu ya. Implementasinya ketika berada di desa ini apa yang Pak Bupati lakukan? Baik, terima kasih. Jadi yang dimaksud dengan desa presisi itu adalah sebuah desa yang berbasis data, riset dan akurat. Nah, jujur kami sampaikan bahwa bukan persoalan kepala desanya mau aparatnya, tapi itulah keadaan kita di daerah, bahwa desa itu banyak datanya belum akurat, banyak sekali. Saya banyak punya contoh yang tidak akurat. Kadang-kadang juga desa tidak menginventaris apa yang terjadi di desa, baik jumlah penduduknya, berapa lakinya, berapa perempuannya, di desa itu berapa ada pelihara hewannya, berapa ada sapinya, berapa babinya, kambingnya, berapa ada pohon, umpamanya di desa, berapa batang punya kopi, berapa batang punya pohon kelapa, ada manggis, semua masing-masing desa didata secara presisi. Manusianya, binatangnya, alamnya. Nanti kita juga pakai drone. Tujuannya drone dari atas sehingga
profil desanya kelihatan. Dari A sampai Z kita tahu nanti data. Tujuan kita membangun desa presisi ini adalah kami di pemerintah Kabupaten Tabanan ketika membangun desa itu tidak salah sasaran. Contoh lah, kami di Desa Dlot Peken sekarang berkantor ini, umpamanya ada perencanaan membuat sebuah program, baik program dari pusat, provinsi maupun kabupaten, tidak salah sasaran. Sudah tahu di Desa Dlot Peken ini tidak ada sektor pertanian, masa kita bantu bulldozer, apa namanya ya, Pupuk, dan lain-lain lah yang berhubungan dengan pertanian. Ternyata di kota ini adalah bergerak di sektor jasa, UMKM-nya ini, sehingga kami buat perencanaan bagaimana mengarahkan pembangunan UMKM-nya dan kininya industri yang ada di Desa Dlot Peken. Itu contoh. Belum lagi nanti di desa yang ada di Bedugul, di Jatiluwe pertaniannya, di Pupuan ada kopinya, ada pantainya dan layannya, semua akurat. Sehingga terjadi apa-apa baik dari kementerian, baik dari Bappenas, ini apalagi ini saran dari permintaan dari Menteri Dalam Negeri. Jadi kami kerjasama dengan IPB, dengan beberapa universitas untuk menanyakan, nanti meriset dulu. Ada 146 indikator yang kita tanya nanti di desa itu. Kita riset dulu apa datanya, nanti dalam perencanaan pembangunan tidak salah sasaran. Baik. Butuh waktu berapa lama Pak Bupati untuk yang Pak Bupati targetkan ini bisa selesai katakanlah, ini kan dosanya kan cukup banyak gitu ya, cukup luas Tabanan ini. Adakah batas waktu yang sudah Bapak Bupati targetkan kapan ini bahkan bisa tuntas itu? Saya melihat, nah ini gunanya saya berkantor di desa. Betul, ya. Dengan saya berkantor di desa, tadi saya lihat sekaligus saya diajak melonsing sebuah program yang sangat bagus, yaitu tentang desa digital. Ini bagus sekali. Jadi saya lihat tadi dengan ada program melonsing program desa digital yang ada di Desa Dlot Peken ini, di situ saya lihat, oh ternyata desa ini sudah membuat digital, ternyata desa ini sudah berbasis ini, berbasis itu. Jadi kami tidak terlalu banyak meriset desa yang sudah mempunyai data yang lengkap, ya. Tinggal nama data-data yang tidak valid saja. Jadi karena saya baru dilantik, bulan depan ini ada perencanaan APBD perubahan, mungkin saya anggarkan di perubahan, sekaligus nanti di Induk tahun 2022 total 133 desa, target kita tahun depan sudah desa presisi. Sudah desa presisi. Tahun ya Pak. Ya. Baik, tadi sudah disebutkan tentang desa digital. Ini saya kira sangat menarik karena desa digital kan dua sisi, yang desa tapi digital gitu kan. Ya. Apa wujudnya sebenarnya Pak Bupati kalau desa digital, dan tujuannya apa gitu? Ya, kalau saya lihat ini inovatif kepala desa sama aparatnya yang sangat luar biasa. Ini program inovatif. Ketika melihat saat ini, ketika ada pandemi COVID-19 juga, bagaimana masyarakat ini kan ada program social distancing, tidak boleh berkerumun, tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang direct secara langsung dan dibatasi. Dengan adanya desa digital ini, semua program, semua keinginan, kemauan daripada masyarakat bisa terlaksana dengan cepat dan baik. Buktinya contoh tadi, ketika diterapkan desa digital di Desa Dlot Peken ini, ada salah satu warga. Warga dengan pakai HP, ada link, ada program, nomor HP-nya, nomor lininya, di-linkkan, di telepon. Pak, saya ingin butuh data. Data apa? Surat keterangan. Untuk apa? Untuk mengurus kredit. Saya perlu KUR. Saya perlu surat keterangan kepala desa untuk mengurus KUR. Oh, dicatat siapa namanya? Oh, dicatat. Nick-nya kan ada di sini. Alamat udah jelas. Ketika dia menyebut nama, enter namanya dia, nick-nya udah jelas. Alamatnya juga jelas. Tinggal keperluannya KUR, kepentingan kredit gitu contoh. Nggak sampai 5 menit, di print kebutuhannya dia, langsung Pak Kepala Desa stempel, langsung tanda tangan. 5 menit sudah datang warganya yang datang ke sini ngambil daripada surat keterangan itu. Ini baru satu tentang kebutuhan surat KUR. Belum lagi surat yang lain-lain nanti. Jadi ini salah satu teknologi yang dibutuhkan memang oleh warga kita. Bagaimana kita berbasis teknologi digital, apapun pembangunan sekarang transparan, terbuka, sehingga terjadilah efektif dan efisien. Daripada dulu tidak ada digital, orang datang ke sini dulu, habis itu ada nggak kepala desanya, ngantri 2 jam, 3 jam, bisa berhari-hari surat keterangan orang. Kalau sekarang telepon, ada kepala desa, langsung ngurus 5 menit jadi. Ini keren banget ini. Saya maunya di seluruh desa yang ada di Tabanan, ada 133, kalau ini bisa kami terapkan,
dengan desa berbasis digital luar biasa. Jadi efektif pembangunan, efisien pembangunan di Tabanan dalam rangka mewujudkan Tabanan yang aman, unggul, madani bisa kita laksanakan dengan cepat. Selama ini yang jadi persoalan adalah soal surat menyurat, bikin surat, bikin administrasi. Ya tadi Pak Bupati cerita belum berbekal kepala desa yang nggak ada, lama betul. Tapi sekarang sudah cepat ya desa digital ini. 5 menit. 5 menit sudah langsung tanda tangan, tinggal ambil. Ambil. Dan ini akan dilakukan di semua desa. Tapi kira-kira kalau digital kan berkaitan dengan jaringan internet Pak Bupati. Nah, tapi ini apakah sudah ada antisipasi untuk desa-desa yang agak jauh dari lokasi? Ini kendala kami juga di Tabanan, tapi tidak masalah buat kami. Tadi kebetulan saya didampingi Pak Sekda, ada juga asisten, ada juga Kominfo, Humas juga ada. Jadi saya saya sampaikan, tolong secepatnya kasih saya data. Desa mana yang tidak ada wifi-nya? Tidak ada jaringan internetnya. Desa mana yang tidak ada jaringan internet? Jadi dengan itu katakanlah ada 133, ada beberapa desa yang tidak ada jaringan. Itu kami push. Inilah yang membangun desa yang berbasis data presisi. Kalau tidak ada wifi, program kami memberikan wifi. Tujuannya adalah memudahkan bagi warga untuk melaksanakan pelayanan publik. Jadi tugas kita kan sebenarnya sebagai pelayan. Bagaimana melayani publik secepat-cepatnya. Ini kan anjuran Pak Presiden juga. Kalau ada birokrasi panjang, kenapa kita tidak bisa seefisien mungkin? Dulu 5 hari ngurus surat keterangan, sekarang 5 menit. Bayangkan. Ini yang saya inginkan di Tabanan. Tidak ada birokrasi yang berbelit-belit, ngurus izin susah, ngurus segala macam susah, berbasis digital. Inilah yang kami ingin terapkan di Tabanan. Baik, luar biasa Pak Bupati. Jadi memang saya sepakat bahwa birokrasi itu melayani. Nah, tapi ini agak susah Pak ya. Tapi Pak Bupati dengan semangat sudah berupaya melakukan desa digital, ya nanti wifi-nya kurang. Nah, mungkin sebagai closing statement Pak Bupati, karena waktu kita ya juga terbatas, mungkin Pak Bupati ingin mengingatkan terutama kepada masyarakat Tabanan. Sebelum masyarakat Tabanan, mungkin para birokrasinya dulu Pak Bupati, ini kan agak susah mungkin dirubah persepsinya, mindsetnya, kemudian kepada masyarakat apa yang mau dilakukan untuk bersama-sama membangun Tabanan ini Pak. Terima kasih. Jadi statement saya di dalam menjabarkan visi misi Kabupaten Tabanan dalam rangka nangun Satkertih Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Salah satu program saya pertama adalah mereformasi birokrasi. Tujuannya adalah tepat guna, tepat waktu, efektif, dan efisien untuk pelayanan publik. Bukan serta-merta ada kepentingan politik, tapi betul-betul bagaimana melayani publik. Maka dari itu harapan saya kepada semua stakeholder, khususnya Sekda sampai ke Kepala UPD, Kepala Dinas, wajib mengikuti instruksi daripada Bupati. Bagaimana kita menjadi pelayan, bagaimana melayani publik dengan santun, ramah, tersenyum, sebaik-baiknya lah. Bukan lagi kita masyarakat ke kantor Bupati, buktinya saya memberikan contoh. Bagaimana saya langsung turun ke masyarakat, turun ke desa, ke sumbernya. Saya aja berkantor di desa. Tujuan saya berkantor desa, melihat masalahnya. Semua UPD saya ajak ke kantor desa. Ini loh persoalannya, ini loh, tolong dibenahi cepat. Kalau bisa jangan lama-lama selesaikan. Ini reformasi birokrasi yang sama jalankan. Itu yang untuk birokrasi. Yang kedua, kepada masyarakat, harapan saya bagaimana masyarakat kita di dalam rangka membangun Tabanan yang aman, unggul, madani ini, serta merta kami di pemerintah tidak bisa sendiri pemerintah, tapi bagaimana lagi membudayakan masyarakat gotong royong. Ketika kami membangun infrastruktur, tolong bantu nanti merawat gotnya, apalah, sama-sama gotong royong, budayakan kegiatan tedun lagi, sebulan sekali gotong royong. Jangan ada desanya, di depan rumahnya saja. Bersihkan gotnya, nyapu, rame-rame, gotong royong. Ini yang saya himbau kepada masyarakat. Jadi sebaik apapun program pemerintah, tanpa didukung oleh masyarakat, tidak akan berhasil. Jadi pemerintah dengan masyarakat, jadikan kita menjadi satu kesatuan yang terintegrasi untuk membangun Tabanan yang kita cintai. Membangun Tabanan yang aman, unggul dan madani. Aum, ya. Ini sudah sangat religius dan mudah-mudahan ini juga mendapatkan berkah dari desa yang dewasa ya, karena aum gitu ya, aman, unggul dan madani. Baik, terima kasih Pak Bupati. Terima kasih. Semoga programnya bisa tetap berjalan dan komunikasi kita lewat media tetap harus dijalin dengan baik Pak Bupati ya, karena bagaimanapun juga kita ingin Tabanan maju,
masyarakatnya Aman dan madani. Timbul dan madani. Madani sejahtera. Sejahtera. Baik. Iya. Terima kasih Pak Bupati dan terima kasih pemirsa Bali TV. Terima kasih. Demikian Bali Pos Talk kali ini saya ucapkan terima kasih. Tutup dengan Perma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, sampai Iya. jumpa.